Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Divino Pria SPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan modul 1.4.A.6.1 Refleksi Terbimbing Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Purwanto SPD MPD dan pengajar praktik saya Ibu Sri Wahyuni Hidayati SPD. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini: disiplin positif, menanamkan motivasi jadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Posisi kontrol guru, penghukum. 2. Pembuat orang bersalah. 3. Teman. 4. Monitor atau pemantau. 5. Manajer. Akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. 5. Kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. 3. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. 5. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Dengan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif daripada cara yang negatif. Keyakinan kelas. Siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti pakaian peraturan melalui pembentukan keyakinan kelas, yaitu 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak yang mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. 7. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. 2. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. 3. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. 4. Hal yang menarik dan di luar dugaan. 5. Semua materi di modul 1.4 menarik karena keterkaitan antara satu dan yang lainnya yang tidak bisa terpisahkan dari disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pengalaman saya dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. 1. Membuat kesepakatan kelas awal tahun ajaran baru. 2. Melakukan refleksi terhadap efektivitas pelaksanaan kesepakatan kelas. 3. Melakukan evaluasi untuk langkah perbaikan berikutnya. 4. Terus melakukan perbaikan ke arah peningkatan kualitas kesepakatan kelas. Sebelum mempelajari modul ini, ketika menghadapi permasalahan murid, saya berada di posisi pembuat orang bersalah. Contoh, ketika ada siswa yang datang terlambat, pertanyaan saya, "Kenapa kamu terlambat? Bangunnya kesiangan ya? Tadi rewel nggak? Mau sekolah ya? Apa mama yang belum selesai pekerjaannya jadi mengantarkan sekolah terlambat? Besok jangan terlambat lagi ya. Kalau kamu terlambat akan ketinggalan dalam mengerjakan tugas, tidak bisa bersama-sama dengan temannya dalam baca doa, kan maka nanti." Seharusnya saya bisa bertanya, "Pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat?" Nah, seperti itu perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama,
saya harus memahami beberapa aspek, yaitu disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dengan demikian, saya bisa merefleksi dan mengevaluasi budaya disiplin yang selama ini saya terapkan, dan saya harus mulai melakukan perubahan-perbaikan sesuai dengan disiplin positif yang sudah saya pelajari untuk menciptakan positif yang berpihak pada murid. Untuk mempelajari topik modul ini bagi saya sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran sangat penting. Karena jika kita memahami posisi kontrol, segitiga restitusi, kebutuhan dasar murid, dan keyakinan kelas, kita akan mudah membangun budaya positif di kelas dan di sekolah, sehingga tercipta budaya positif dalam menumbuhkan karakter murid sejak dini. Yang bisa saya lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan saya setelah mempelajari modul ini yaitu menerapkan konsep budaya positif dengan konsep yang ada pada modul ini, di antaranya disiplin positif, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Selain konsep-konsep tersebut, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah karakteristik dan kepribadian murid, gaya belajar, dan lingkungan sosial. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan jika kembali ke sekolah atau kelas setelah mengikuti sesi ini. 1. Diskusi dan kolaborasi dengan siswa untuk menentukan kesepakatan pembiasaan budaya positif di kelas. 2. Bersama murid menentukan budaya positif untuk mewujudkan keyakinan kelas. 3. Menerapkan keyakinan dan menjalankan konsekuensinya. 4. Melakukan refleksi, evaluasi, dan peningkatan. Sekian dulu pemaparan saya di modul ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Guru bergerak, Indonesia maju.